Kehidupan dan keteladanan Isa Al-Masih. Part 1. Jibril menampakkan diri kepada Elisabet. Karya hidup Isa di bumi sebenarnya dimulai oleh Yahya, Yohanes. Zakaria adalah ayahnya Yahya, termasuk dalam keimaman, sementara ibunya, Elisabet, adalah anggota dari cabang yang lebih kaya dari keluarga besar yang sama di mana Maria ibu Isa juga termasuk. Zakaria dan Elisabet, meskipun telah bertahun-tahun menikah, tidak memiliki anak. Menjelang akhir bulan Juni, tahun 8 sebelum Masehi, Jibril menampakkan diri kepada Elisabet pada tengah hari, sama seperti ia belakangan membuat kehadirannya diketahui kepada Maria. Kata Jibril, sementara suamimu, Zakaria, berdiri di hadapan mezbah di Yerusalem, dan sementara orang-orang yang berkumpul berdoa untuk datangnya Sang Pembebas, aku, Jibril, telah datang untuk mengumumkan bahwa kamu akan segera mengandung seorang anak laki-laki yang akan menjadi pendahulu bagi Sang Guru Ilahi ini, dan hendaknya kamu namai anakmu itu Yahya, Yohanes. Ia akan tumbuh besar berbakti kepada Tuhan Allahmu, dan setelah ia mencapai kedewasaan, ia akan membuat hatimu bersukacita sebab ia akan membuat banyak jiwa berbalik kepada Allah, dan ia juga akan mengabarkan tentang kedatangan Sang Penyembuh jiwa bangsamu dan pembebas roh seluruh umat manusia. Sepupumu Maria akan menjadi ibu dari putra perjanjian tersebut, dan aku juga akan segera menampakkan diri kepadanya. Penglihatan tersebut sangat menakutkan Elisabet. Setelah kepergian Jibril, ia memikir-mikirkan pengalaman tersebut dalam batinnya, lama merenungkan perkataan-perkataan tamu agung tersebut, namun tidak memberitahukan pewahyuan tersebut kepada siapapun kecuali suaminya hingga kunjungannya pada Maria dalam awal bulan Februari tahun berikutnya. Namun demikian, selama 5 bulan Elisabet menyimpan rahasianya tersebut di dalam hatinya termasuk bahkan pada suaminya. Ketika akhirnya Elisabet menuturkan kisah kunjungan Jibril itu, Zakaria sangat tidak percaya dan selama berminggu-minggu ia meragukan seluruh pengalaman itu. Ia hanya setengah hati percaya kisah kunjungan Jibril kepada istrinya itu karena ia tidak dapat memungkiri bahwa istrinya sedang mengandung. Zakaria menjadi sangat galau mengenai Elisabet yang akan menjadi ibu, tapi ia tidak meragukan integritas istrinya, meskipun umurnya sendiri sudah lanjut. Sekitar 6 minggu menjelang kelahiran Yahya, Yohanes, anaknya, sebagai akibat dari suatu mimpi yang mengesankan, barulah Zakaria yakin sepenuhnya bahwa memang Elisabet hendak menjadi ibu dari seorang putra takdir, orang yang akan mempersiapkan jalan untuk kedatangan Mesias. Sekitar pertengahan bulan November, tahun 8 sebelum Masehi, sementara ia sedang bekerja di rumahnya di Nazaret. Belakangan, setelah Maria tahu tanpa ragu-ragu lagi bahwa ia akan menjadi seorang ibu, ia membujuk Yusuf untuk mengizinkan ia bepergian ke kota Yehuda, sekitar 6 km sebelah barat Yerusalem, di perbukitan, untuk mengunjungi Elisabet. Jibril telah memberitahukan masing-masing calon ibu ini tentang penampakannya kepada yang lain. Secara alami mereka rindu untuk bertemu bersama-sama, membandingkan pengalaman, dan membahas tentang kemungkinan masa depan anak-anak mereka. Maria tetap tinggal di rumah sepupu jauhnya itu selama 3 minggu. Elisabet berbuat banyak untuk meneguhkan iman Maria akan visi Jibril, sehingga Maria pulang dengan lebih sepenuhnya mengabdi kepada panggilan untuk menjadi ibu anak takdir yang tidak lama lagi akan ia lahirkan ke dunia sebagai bayi tak berdaya, sebagai kanak-kanak yang rata-rata dan normal di alam dunia. Yahya, Yohanes, dilahirkan di kota Yehuda, 25 Maret, tahun 7 sebelum Masehi. Zakaria dan Elisabet amat berbahagia oleh karena ternyata benar seorang anak telah datang pada mereka seperti yang Jibril telah janjikan, dan ketika pada hari ke-8 mereka membawa anak tersebut untuk disunatkan, mereka resmi menamainya Yahya, Yohanes, seperti yang sudah disuruhkan sebelumnya. Seorang keponakan Zakaria telah berangkat ke Nazaret, membawa pesan Elisabet kepada Maria yang memberitakan bahwa seorang anak telah lahir baginya dan bahwa namanya adalah Yahya, Yohanes. Jibril menampakkan diri kepada Maria. Suatu petang sekitar matahari terbenam, sebelum Yusuf pulang ke rumah, Jibril menampakkan diri kepada Maria di dekat sebuah meja batu rendah, dan setelah Maria pulih dari terkejutnya, berkatalah Jibril, "Aku datang atas permintaan Dia yang adalah Tuanku dan yang nantinya akan kamu kasihi dan kamu asuh. Kepadamu, Maria, aku membawakan kabar gembira karena aku umumkan bahwa kandungan yang di dalammu itu diurapi oleh surga,
dan pada waktunya kamu akan menjadi ibu dari seorang anak lelaki, kamu harus menamainya Isa, Yosua, dan ia akan mendirikan kerajaan surga di atas bumi dan di antara manusia. Jangan ceritakan perkara ini kepada siapapun kecuali kepada Yusuf dan kepada Elisabet sanak saudarimu, yang kepadanya juga aku telah muncul, dan yang tidak lama lagi akan melahirkan seorang anak, yang namanya adalah Yahya, Yohanes. Dialah yang akan mempersiapkan jalan bagi pesan pembebasan anakmu akan kabarkan kepada umat manusia dengan kuasa yang besar dan keyakinan yang mendalam. Jangan kamu ragukan perkataanku, Maria, sebab rumah ini telah terpilih sebagai tempat hidup fana sang anak perjanjian. Berkat-Ku turun ke atasmu, kuasa yang paling tinggi akan menguatkanmu, dan Tuhan seluruh bumi akan menaungimu. Pengumuman Jibril kepada Maria dilakukan sehari setelah dikandungnya Isa dan merupakan satu-satunya kejadian supranatural yang berhubungan dengan seluruh pengalamannya mengandung dan melahirkan anak perjanjian itu. Pada bulan Maret, tahun 8 sebelum Masehi, Kaisar Agustus menitahkan agar semua penduduk Kekaisaran Roma dihitung. Sensus itu perlu dilakukan supaya dapat digunakan untuk membuat perpajakan yang lebih baik. Bangsa Yahudi telah sangat curiga terhadap semua upaya untuk menghitung rakyat, dan hal ini, dalam kaitannya dengan kesulitan-kesulitan dalam negeri serius yang dialami Herodes sebagai Raja Yudea, telah menyebabkan penundaan pelaksanaan sensus ini dalam kerajaan Yahudi selama 1 tahun. Di seluruh Kekaisaran Romawi sensus ini diselenggarakan dalam tahun 8 sebelum Masehi, kecuali di kerajaan Herodes di Palestina, yang diambil dalam tahun 7 sebelum Masehi, 1 tahun kemudian. Kelahiran Isa. Sepanjang malam itu Maria gelisah hingga menjelang subuh. Rasa sakit hendak bersalin sudah jelas terasa, dan pada waktu tengah hari tanggal 21 Agustus, tahun 7 sebelum Masehi, dengan pertolongan dan pelayanan ramah dari teman-teman wanita sesama musafir, Maria melahirkan seorang anak laki-laki. Isa, Yesus Nazaret, telah lahir ke dalam dunia, dibungkus kain yang Maria telah bawa dari rumah untuk kemungkinan mendadak seperti itu. Dengan cara yang sama seperti bayi-bayi lainnya yang lahir sebelum dan sesudahnya datang ke dunia, anak yang dijanjikan itu telah lahir, dan pada hari ke-8, sesuai dengan adat, ia disunatkan dan resmi dinamai Isa, Yosua, Yesus, yang bermakna anak laki-laki. Pada tengah hari kelahiran Isa itu, para malaikat yang bertugas di bumi, berkumpul di bawah para pemimpin mereka, menyanyikan lagu-lagu kemuliaan di atas palungan Betlehem itu, namun ucapan-ucapan pujian ini tidak terdengar oleh telinga manusia. Tidak ada gembala atau makhluk fana manapun yang datang memberi penghormatan kepada bayi Betlehem itu hingga hari kedatangan beberapa imam, yang dikirim dari Yerusalem oleh Zakaria. Orang-orang bijak saat itu sama sekali tidak melihat bintang yang menuntun mereka ke Betlehem. Legenda indah tentang bintang Betlehem itu bermula sebagai berikut. Isa lahir tanggal 21 Agustus pada waktu siang hari, tahun 7 sebelum Masehi. Pada tanggal 29 Mei, tahun 7 sebelum Masehi, terjadi pertemuan, konjungsi, yang luar biasa antara planet Jupiter dan Saturnus di konstelasi Pisces. Sungguh hal itu suatu fakta astronomis yang mengagumkan karena konjungsi serupa terjadi tanggal 29 September dan 5 Desember tahun yang sama. Berlandaskan peristiwa yang luar biasa, namun sepenuhnya alami ini para pengikut fanatik, namun bermaksud baik, pada generasi-generasi berikutnya menyusun legenda yang menarik tentang bintang di Betlehem dan para ahli perbintangan yang dibimbing hingga ke palungan, di mana mereka melihat bayi yang baru lahir. Pola pikir orang Timur dan dekat Timur suka kisah-kisah dongeng, dan mereka terus-menerus membuat mitos-mitos cantik tentang hikayat para pemimpin keagamaan dan pahlawan politis mereka. Tanpa adanya percetakan, ketika sebagian besar pengetahuan manusia ditularkan hanya dari mulut ke mulut, dari satu generasi ke generasi berikutnya, mitos sangat mudah bertumbuh menjadi tradisi, dan tradisi-tradisi pada akhirnya diterima sebagai fakta. Nama Maria diabadikan dalam surah Maryam dalam sebuah kitab suci yang diturunkan beberapa ratus tahun kemudian.